Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Hikmat untuk Menimbang. Nas firman Tuhan terambil dari surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kelima yang berkata demikian, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu hikmat? Bagi saya pribadi, hikmat itu adalah kemampuan untuk menilai, memperhitungkan, menimbang, dan mengambil keputusan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Di dalam kehidupan ini, di dalam segala bidang dan aspek kehidupan, setiap orang membutuhkan yang namanya hikmat. Agar di dalam melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, ia tidak mengambil keputusan yang terburu-buru, yang tanpa berpikir panjang. Di dalam keadaan kita yang sekarang sedang diterpa pandemi COVID-19, semua lini usaha luluh lantak. Ada banyak pegawai-pegawai yang akhirnya diberhentikan, atau bahasa halusnya diistirahatkan. Nah, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, setiap orang membutuhkan hikmat untuk tetap bisa bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya, tanpa ia perlu mengorbankan imannya dan standar moralnya. Ada orang yang gak bisa melakukan pekerjaan lain selain pekerjaannya yang kemarin. Ketika ia diberhentikan, ia bingung harus bekerja apa. Orang-orang yang usahanya masih bertahan saja harus memutar otaknya bagaimana menemukan cara agar usahanya tetap bisa bertahan, tetap bisa menghasilkan, dan ia tetap bisa hidup oleh karenanya melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya pribadi juga ingin mendorong saudara-saudara seiman di dalam Tuhan agar saudara jangan menghabiskan waktu saudara hanya berkeluh kesah, mempersalahkan pemerintah, menganggap bahwa pandemi ini adalah hoax atau konspirasi. Apapun yang terjadi, saudara bertanggung jawab untuk hidup saudara sendiri. Oleh sebab itu, mari minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan dan kerjakan? Surat Yakobus berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang kalau dalam bahasa aslinya, Allah akan memberikan kepada semua orang dengan kemurahan hatinya dengan sepenuhnya, tanpa ia akan menahan dirinya untuk memberkati saudara dengan hikmat. Dan di dalam Alkitab ada satu orang raja yang luar biasa, bisa dikatakan raja terbesar, raja terkaya bagi bangsa Israel. Kita mengenalnya sebagai Raja Salomo, anak daripada Raja Daud dari istrinya Batsheba. Raja Salomo ini juga dikenal di dalam keyakinan lain sebagai Nabi Sulaiman. Tetapi ingat, Raja Salomo bukanlah orang Arab. Ia adalah anak Daud, keturunan dari suku Yehuda, orang Israel. Pada waktu Raja Daud mangkat, meninggal dunia, dan kemudian Salomo menggantikan dia, ia mengungkapkan keresahan hatinya kepada Tuhan. Dan itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata, "Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saudara bisa melihat bahwa kenapa pada akhirnya Tuhan memilih Salomo dibandingkan anak-anak Daud yang lain. Karena kita bisa lihat di sini, kualitas Salomo itu kurang lebih mirip dengan ayahnya Daud. Orang ini sangat menghargai dan menghormati Tuhan. Ia terlihat merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan. Sekalipun tahtanya sudah kokoh dan dikatakan firman Tuhan, ia menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa dari negara lain. Ia berada di posisi yang besar, tinggi, seorang raja bagi seluruh bangsa Israel.
tetapi ia menunjukkan bahwa ia merasa tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa hikmat yang daripada Tuhan. Menjadi seorang raja yang masih baru, yang masih muda, yang belum berpengalaman, dan mengurusi sebuah bangsa dengan penduduknya yang banyak, tentulah bukan perkara mudah. Ia tidak hanya memikirkan kemajuan bangsanya, tetapi ia juga memikirkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di bawah kekuasaannya. Dan di dalam pandangan mata Tuhan, apa yang diminta oleh Salomo, yakni hikmat untuk menimbang, itu adalah suatu permintaan yang baik, sehingga Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Salomo. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, aku akan memperpanjang umurmu. Ini sungguh luar biasa ya saudara. Raja Salomo sebenarnya menunjukkan permintaan yang tulus, yang baik di mata Tuhan. Ketika ia meminta hikmat, ketimbang ia meminta kekayaan, umur panjang atau nyawa musuhnya. Tidak, ia meminta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga yang luar biasa, yang tidak ia minta pun ditambahkan oleh Tuhan. Maka hari ini perhatikan doa-doa saudara. Apakah saudara meminta kekayaan? Apakah saudara meminta segala sesuatu yang dicari oleh orang di dunia ini? Belajarlah meminta hal yang utama, yang terpenting, yakni hikmat untuk menimbang. Saya percaya Tuhan pasti akan menjadikan saudara berhasil di dalam pekerjaanmu. Ketika engkau mempergunakan hikmat yang daripada Tuhan, Ia akan menuntun saudara dan memberikan saudara pengertian dalam segala sesuatu. Ketika ada persoalan silih berganti, saudara memiliki hikmat untuk menyelesaikannya. Ketika ada pergumulan yang berat, saudara juga akan memiliki hikmat untuk menemukan jalan keluar. Apapun itu, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara ide cemerlang, hikmat, jalan keluar. Kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami. Pentingnya bagi kami memiliki hikmat, supaya Tuhan memperlengkapi kami dengan kesiapan menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya hikmat-Mu itu bersumber dari pengenalan kami akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus melalui kitab suci. Oleh sebab itu ajar kami bertekun membaca dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Kita akan bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.